Halo Growth Investor, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel The Investor bersama saya Hendriko Sugianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita terhindar dari saham murahan. Karena dua hal yang berbeda antara saham yang murah dan saham yang murahan. Jika kita membaca tentang buku-buku investasi yang dijualan di luar sana ya, ketika PBV kurang dari 1, itu dikatakan perusahaan atau saham tersebut perusahaan yang murah. Nah, ini sudah menjadi template buku-buku investasi dan juga buku-buku tentang saham. Sebenarnya kita tidak bisa menelan bulat-bulat atau menelan mentah-mentah PBV kurang dari 1 itu saham yang murah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi tidak semena-mena ketika perusahaan PBV-nya kurang dari 1 itu perusahaan yang murah. Bisa saja memang perusahaan tersebut perusahaan yang layak dihargain segitu atau perusahaan yang benar-benar murahan. Maka dari itu pentingnya kita ya untuk mengetahui ciri-ciri saham murahan agar kita tidak terjebak di saham murahan ini atau nyangkut nih. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah DER-nya besar. Perusahaan yang memiliki DER atau hutang buruk yang besar, perusahaan tersebut bisa digolongkan perusahaan murahan. Tetapi tidak semuanya ya. DER ini adalah rasio yang membandingkan antara hutang dengan ekuitas. Hutang yang kita masukkan di dalam perhitungan adalah hutang obligasi dan hutang bank saja. Karena kedua hutang ini menimbulkan beban bunga atau biaya keuangan seperti itu. Dengan DER yang tinggi, maka beban keuangan tinggi dan otomatis laba bersih perusahaan akan tergerus oleh biaya keuangan dan beban keuangan tersebut. Maka dari itu, ketika perusahaan memiliki DER yang tinggi, ini bisa saja perusahaan tersebut perusahaan yang murahan. Kemudian, dengan DER yang tinggi, risiko yang kita hadapi juga tinggi. Bisa saja nanti perusahaan tersebut gagal membayar hutang obligasi atau hutang banknya dan dinyatakan valid. Akhirnya nanti perusahaan tersebut disuspend sahamnya dan akan nyangkut di saham tersebut. Ciri-cirinya yang kedua adalah rasio ROE perusahaan kecil. Biasanya perusahaan yang murahan mencatatkan ROE yang kecil karena kinerja perusahaan tersebut memang jelek ataupun lagi jelek seperti itu. Jika perusahaan mencatatkan ROE kecil dan bahkan ya di bawah bunga deposito, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan saham yang kurang baik dan saham yang memang benar-benar murahan seperti itu. Buat apa kita membuat perusahaan ya, susah payah membangun bisnis, kemudian mengelola karyawan dan membayar gaji dan segala macam itu. Ternyata ROE yang dihasilkan di bawah dari deposito. Lebih baik kita menjual aset, semua aset perusahaan, kita depositokan dan menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan kita mengelola perusahaan atau membuka perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ciri-ciri yang ketiga. Biasanya saham yang murahan mencatatkan net profit yang kecil. Rasio net profit margin adalah laba bersih yang dibandingkan dengan omset. Nah, dengan net profit yang kecil ini sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Bisa saja ketika omset turun, maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan bisa saja menjadi rugi. Jadi dengan perubahan pendapatan atau omset tadi ya, itu bisa membuat laba bersihnya yang tadi kecil menjadi rugi. Nah, ini perlu diperhatikan agar kita terhindar dari saham-saham yang murah. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah IIR rasionya kecil. IIR rasio adalah rasio yang membandingkan antara saldo laba kemudian dibandingkan dengan ekuitas. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekuitas perusahaan itu didapat dari perusahaan yang mencatatkan laba bersih kemudian diakumulasi menjadi saldo laba. Karena bisa saja pertumbuhan ekuitas yang kita lihat ya, itu berasal dari private placement ataupun right issue. Maka dari itu IIR rasio ini penting.
Jadi kita mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut ya dalam mencatatkan atau menghasilkan laba bersih, sehingga nanti terakumulasi menjadi saldo laba yang membuat ekuitasnya selalu bertumbuh. Tentunya kita sebagai investor inginnya perusahaan itu terus bertumbuh. Jadi itulah ciri-ciri saham murahan ya. Jangan sampai teman-teman membeli saham yang murahan. Yang tadi niatnya ingin membeli saham murah, tetapi terjebak di saham yang murahan. Itu saja dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa komen di video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam pasif income.